kayak brosur ada ya. Kemudian juga kita timbul pertanyaan, Pak, ini saya kan ilmu ekonomi ya. Ekonomi, kenapa ini ilmu sejarah peradaban Islam ya? Ini tidak linear, Pak. Ya sebenarnya tujuan kami ke sini kan apa ya? Silaturahmi ya. Kemungkinan ada keluarga ya, ataupun ada famili yang mungkin ada pengen masuk melanjutkan di S2, bisa di program sejarah peradaban Islam. Artinya yang kan lebih cocoknya ini ke ekonomi ya, seperti Pak Robi ya, di PPB ya, jadi ada S2 juga, ada, silakan nanti. Bahkan mungkin kami nanti ke yang register sejarah peradaban Islamnya ada, karena beberapa tahun yang terakhir ini kita juga ada yang dari luar S1-nya bukan ekonomi tapi bisa. Nanti kan kita ada matrikulasi ya, nanti bisa disetarakan. Nah itu nanti secara umum seperti itu ya, nanti bisa memilih. Jadi ini sebenarnya bukan memaksakan ya. Sebenarnya kami mungkin pertama kita silaturahmi ya. Kalau seperti ini kan mungkin sudah kenal. Nanti kalau ke Palembang, ke UIN, ada Pak Mulyadi tuh di Fakultas Adab, di Prodi Magister, silakan. Pak, aku yang Bapak dulu sosialisasi ke tempat kami, boleh ya. Jadi kita nambah silaturahmi, itu yang pertama. Yang kedua juga kami nanti ya, Bapak terutama ya, ini kan menyampaikan wartawan sobat, wartawan saudara. Nah, kita saling berwasiat ya, saling mengingatkan gitu kan, bahwa ya memang pendidikan itu penting kan. Nah, sekarang kita mungkin kalau dulu kan suruh menuntut ilmu dari buaya sampai akhir hayat misalnya kan. Sebenarnya maknanya sekarang ya harus menuntut ilmu itu ya sekolah, ya kuliah. Jadi hadis itu kalau kita mau terjemahkan, kita tetap harus kuliah ya, S1, S2, S3 terus sampai habis. Nah, jadi kalau misalnya satu saat mau nikah ya, mau keluarga, ada cowoknya mau melamar, Kak aku galak tapi ada syarat gitu dah. Aku pokoknya kalau nikah nak kuliah lagi. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, nah belajar lah ya. Tapi kalau jadi lah deh S1 bayar itu cukup gitu kan. Berarti pendek pemikirannya pendek ya. Nah, jadi itu ya. Selesai kuliah, S1 selesai, mungkin mau nyari kerja dulu ya, atau nyari jodoh dulu silakan, tapi di bawah 5 tahun tetap harus melanjutkan pendidikan. Nah itu ya. Jadi ya ini Pak Bani juga masih sedang S2, padahal maaf Pak, ini Pak melanjut, jadi tidak ada kata istilah berhenti, hampir selesai beliau ya. Saya juga seperti itu, selesai S1 terus melanjut gitu kan, sampai selesai. Kita punya niat dan itu menjalankan kita suruh menuntut ilmu itu sebenarnya untuk belajar ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih besar. Nanti kan di hadis-hadis banyak ya, Allah akan mengangkat derajatnya ya orang ya, kemudian orang yang menuntut ilmu juga dianggap jihad sabilillah gitu ya. Jadi itu secara sederhananya seperti itu ya. Kita Bapak kesini silaturahmi, kemudian yang kedua yaitu saling mengingatkan. Ini mungkin saya dari segi ini ya, nanti secara ini kita bisa lihat di brosur lah, karena jurusannya sebenarnya di Fakultas Adab dan Humaniora itu ada 4 prodi, tapi kan S1 ya, ada perpustakaan, ada PBA ya, dijadikan sastra biasa ya, bahasa dan sastra Arab, sejarah politik, kemudian ada sejarah peradaban Islam. Nah ini SPI-nya ada 1 ya, S2-nya. Jadi tapi itu untuk yang dari SMA ya, Sadran SMA kemarin kami sudah. Nah ini ini kan sudah S1-nya ya. Berarti nanti kita bisa ke SPI-nya atau dimanapun di UIN ya. Jadi bisa mungkin melalui ini sosialisasi Fakultas Adab, tetapi ini untuk UIN ya. Silakan Anda bisa pilih di UIN, karena kan cuma 2 ya. Kalau udah di Unsri, UIN kan? Nah, katakanlah Unsri itu nomor 1 ya pilihannya. Udah lulus nanti baru ke UIN boleh. Selebihnya kan swasta ya. Nah, jadi UIN itu sebenarnya ya agak lumayan juga lah ya,
MHUM jadilah ya, gelarnya lumayan lah ya dibanding dengan yang kata, bukan mengecilkan, tapi itu ya. Jadi apa ya istilahnya, mengingatkan saja ya, satu saat misalnya bisa melanjutkan lagi pendidikan. Nah, kemudian ini mungkin Bapak tanya dulu, semester berapa nih? Semester 5 sama 7. Kemudian S1 itu berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun harus selesai ya? Iya. 4 tahun harus selesai ya? Harus selesai. Harus selesai. 4 tahun harus selesai. Ya, kadang-kadang orang kita gini ya, Bapak juga home base-nya di ilmu perpustakaan. Bayangkan aja ilmu perpustakaan itu tidak ada, kalau orang kenapa mau kuliah di perpustakaan gitu ya. Sama seperti ini, pasti ada orang kenapa mau kuliah di ISTI gitu ya. Nah, kalau ada misalnya nanya kenapa mau kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Al-Furqon, nantinya bagaimana? Nah, jawabannya apa? Jawabannya gimana? Kalau ada orang nanya, untuk apa kuliah di ISTI? Jawabnya gimana? Takdir. Takdir ya. Takdir Pak, aku masuk di ISTI ini takdir ya. Ya, kalau ada orang nanya gitu gimana? Apa? Jawabannya apa? Oh iya, sambil kenalan juga ya. Nanti kita taruh itu ya di absensinya ya. Ini siapa namanya? Saya Riko. Riko. Riko Ferdian. Riko Ferdian. Semester berapa Pak? Semester 5. 5. Kalau ada orang nanya gitu gimana Pak? Kamu kuliah di STI ya? Itu apa? Nantinya bagaimana? Bagaimana jawabnya? Coba kalau ada orang nanya seperti itu. Gimana Pak? Apa alasannya? Pertama itu melanjutkan pendidikan. Berapa lagi mempelajari tentang ilmuwan keislaman, tentang ekonomi syariah dan sebagainya. Tuh ya. Itu jawaban akademisi ya. Jawaban akademisi. Dari yang cewek apa? Kalau menurut Roisa, kenapa Roisa masuk di STI Al-Furqon? Karena pengen merubah pandangan masyarakat tentang ekonomi syariah. Kan mereka banyak memandang ekonomi syariah itu sebelah mata. Kita harus membuktikan ekonomi syariah itu lebih baik. Baik, ibu-ibu biasa masuk ke duit ya. Masuk ke duit ya. Oke. Oke, 4 orang aja. Itu Mas Bapak siapa namanya? Ini. Oh, Papa Muda. Siapa? Hah? Siapa? Pramana Sumatera. Pramana? Sumatera. Sumatera. Bagus namanya. Sumatera, memang di Sumatera ya. Sumatera betul. Betul. Gimana menurut Pramana? Kenapa kuliah di STIM? Ekonomi syariah yang ada di Indonesia khususnya. Wow. Dari Indonesia. Bupati ya. Oke. Kalau belum ketemu jawaban yang pasnya nih, cari lagi satu lagi. Apa untuk kuliah ini? Kuliah di STIM mau apa sebenarnya? Apa alasannya? Nah, ini apa namanya? Bisa kalau nakal silakan Eda. biasanya ada motif ya, apa tuh sampai deket. Gimana menurut Suza? Nah, ini wakilnya. Sengaja Bapak susah kuliah. Gimana? Alasan kuliah di sini apa? Karena dekat. Karena dekat. Dekat dengan siapa? Iya. Dekat dengan siapa? Nah, Karena dekat ya, jadi kuliahnya bisa lebih Kalian kan ilmu kan mencari ilmu. mencari ilmu. Hanya mencari ilmu? Mencari ilmu. Mencari ilmu, hanya mencari ilmu ya? Ya. Satu lagi, mudah-mudahan kita mau jawabannya. Saya coba lagi ya. Ini merah, merah. Siapa namanya? Kiki. Ya, boleh. Silakan gimana? Alasannya? Mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Ya. Dan bahwa ekonomi syariah ada yang mau dikembangkan, juga sebatas omongan
kan aja Ya. lapangan. Asal tugas sebenarnya berapa? Ya. Nah, itu ini ya apa kayak diplomat ya. Siap. Bagus ini ya, Pak. Oke, kalau dulu Bapak ditanya kuliah dulu Bapak juga di UIN ya, kuliah di UIN mau apa gitu ya? Saya tahu Pak, punya cewek kayaknya. maksudnya ini ya apa? Kalau ada orang nanya, kamu seperti Bapak dulu mah di perpustakaan ya, bayangkan aja perpustakaan masih dingin lah ekonomi syariah bangun apa. Kalau di perpustakaan mau ditanya kalau ilmu perpustakaan nantinya bagaimana? Jawabannya sederhana aja, dibalik aja bagaimana nanti. Itu jawabannya ya. Tadi kalau sekolah di sekolah ilmu tinggi ekonomi Islam Al-Qur'an nantinya bagaimana? Bagaimana nanti? Tugas mahasiswa adalah lulus. Ya, lulus dulu, ya. 4 tahun kan? 4 tahun, belum nyampe 4 tahun harus lulus dulu. Nah itu ya. Karena banyak dulu ya kawan Bapak kuliah di UIN, kemudian biasa nyari bisnis apa ya? Bisnis zaman dulu ada ini apa? Bisnis zaman dulu kayu ya. Ada. Kalau ini kisah nyata ya. Bisnis kayu. Jadi karena ini penghasilannya banyak ya, akhirnya apalah, karena sekolah bawa motor dan lain sebagainya, ternyata terus ada ilegal ya, karena ilegal ini tidak sampai cuma separuh perjalanan kuliahnya berhenti, itu kan gagal ya. Jadi pokoknya bagaimana sekarang selesai dulu ya, S1-nya, bagaimana caranya ya menyelesaikan studi ini dengan tepat, itu aja dulu. Kalau misalnya Anda sambil kerja ya silakan, tapi dianggap sampingan ya. Pertama adalah ingin selesai. Bagaimana caranya supaya selesai tepat dengan waktu, itu aja. Jadi tadi tinggal takdir nanti ya, mau jadi apa, mau takdir nanti jadi apa. Kalau misalnya satu saat ini takdirnya kita di sekolah tinggi ekonomi, takdirnya kepleset jadi bupati misalnya, itu tetap tadi baru apa yang kita mau sampaikan tadi, saya mau bangun ekonomi, mau apa, nah baru kita berbicara di sana ya. Nah, jadi ini tangga untuk mencapai. Tapi sekarang kan apa ya? Itu tadi kata Bapak harus tuntut ilmu itu sampai habis ya. Ada kawan Bapak S1 honor di UIN, S2 lanjut lagi, kuliah sambil kuliah itu. Kemudian melanjut lagi S3. Udah keluarga dengan orang UIN. Udah keluarga dia honor ya di UIN. Terus Bapak kuliah kemarin S3 di Jogja. Pas lagi mau ujian terakhir Pak Mul katanya gitu kan. Siapa ya? Pak saya Ramadita, saya sebutkan aja Bapak ya. Pak saya Ramadita dulu yang di LPM dulu kan. Pak saya udah sekarang jadi lulus di sini katanya. Jadi dosen S2 malah kan. Selesai karena dia S3. Selesai ngajar S2. Jadi ada orang begini, kita kuliah uang habis ya, ini kan tuh SPP, tidak kuliah juga habis ya, tidak kuliah pergi ke pasar, di sini ada mall dah, mall ada ya, pergi ke pasar, mall ya, Mall kebanggaan. ada ya, saya ke mall, habis kita 1 juta, tapi kalau kita kuliah, setengah juta lah, nanti yang 500-nya simpan untuk biaya kuliah, nah jadi gitu ya. Jadi itu yang pertama yang ingin Bapak sampaikan, tetap ya itu saja, satu ya, tetap kuliah, apalagi yang cowok ya, misalnya selesai tadi udah malah justru dia jadi kesemangat, dek aku dulu kuliah misalnya, atau siapa dulu yang bisa ada ini ya, nanti tetap berjuang, itu impian kita sebagai ini ya, masalah mau kerja apa nanti ya, kalau misalnya ada ini ya, kerja dulu apa silakan, tapi tetap itu ya. Nah itu yang Bapak ingin tekankan pada kesempatan ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi, antara linear dengan tidak ya, ini Pak tadi dari awal sudah Bapak buka, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Kabak ya, masalah teknis apa nih, Bapak cara bicara secara umum aja. Nah misalnya tidak linear, nah seperti apa nih kalau tidak linear? Pak ini sejarah Pak, aku ekonomi, gimana itu ya? Ya dulu memang ada ya kita linear ya, kalau misalnya mau jadi dosen harus S1, S2, S3 ya. Sekarang ini bukan sepertinya ya, linearitas itu yang terakhirnya. Kalau dia S2-nya ekonomi, nah seperti Pak Robi ya, itu kan berarti ekonomi, dia bidang ilmunya ekonomi.
kemudian mungkin berubah ke S3. Nah, Bapak juga gitu dulu ya. Coba, Bapak ini termasuk orang yang tidak ada zigzag dari 1, 2, 3, tidak ada yang sama. 1 dakwah. Padahal tidak bisa dakwah dulu. SMA-nya dulu ya. SMA SMEA, bayangkan aja. Dulu kan merantau ya. SMEA. Pokoknya sekolah itu yang penting yang kejuruan kata, kalau udah kesehatan, SMEA, STM, polisi zaman dulu kan. Udah Bapak cari SMEA adalah Bapak tahu tidak sanggup lagi kuliah ya sampai SMA gitu kan. Nah, SMEA kan. Terus sudah SMEA selesai. Nah, lanjutkanlah Bapak ke Palembang S1, D1 komputer. Sudah itu sudah selesai ke UIN. Nah, bayangkan aja dari SMEA ke UIN. Begitu masuk di UIN dibuat ijazahnya di SMEA. Bisa ngaji enggak? Pertama kali ditanya bisa ngaji enggak katanya. Nah, gitu. Jadi zigzag ya. Beda itu ya. S1, S2. Terus S1-nya di UIN. Terus S2 SPI yang ini. Bapak dulu di sini S2-nya. Di sejarah peradaban Islam ini ya. Sekarang alhamdulillah sekretaris prodinya ya. Jadi mungkin kalau 2 tahun 3 tahun masih selesai mungkin kalau mau UIN ketemu daftar di S2 ini ketemu dengan Bapak ya. Ketemu dengan Pak kalau mau melanjutkan di sini ya. Kalaupun di ekonominya silakan, tidak apa-apa. Jadi kita untuk siapapun ini kan hanya ini aja ya, menawarkan. Dan mungkin ada keluarga silakan ini kalau mau lanjut ke S2 itu kan kalau kita lihat ada juga mungkin ya beasiswa dan lain-lain mungkin bisa ya, ataupun itu tadi kata Bapak ya, dia pertimbangannya secara umum aja, Unsri, UIN, baru yang lain-lainnya, swastanya. Berarti UIN katakanlah urutan nomor 2, tapi lumayan lah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi masalah linearitas nanti bisa kayak Bapak S1 dakwah, kedua SPI, ketiganya ilmu pustaka. Jadi sekarang mungkin dosen ilmu pustaka. Nah, tidak ada ini ya. Sudah lebih ikut takdir tapi kita tetap berjuang saja gitu kan. Begitu lulus pegawai ya, kemudian di dosen ada formasi ilmu pustaka kita ambil ya gitu ya. Jadi kita tidak melihat itu ya. Yang penting tetap berjuang, tetap menyelesaikan pendidikan. Mungkin dari sekarang sudah mulai nabung-nabung ya, kalau ada uang jajan atau sambil kerja disisihkan untuk studi, tetap untuk berjuang ya. Jadi tujuannya itu ya, kalau kalau Bapak dulu perasaan kuliah itu ya ini aja, kuliah itu tidak orang masuk, begitu ya. Orang daftar ujian, orang lulus, udah gitu ya. Orang libur, balik. Nah, jadi gitu aja ya, fokus dengan tujuan. Iya. Lulus aja. Iya, betul. Gitu ya. Jadi sekarang gitu aja. Ada orang gitu ya, Bapak, 1 S2 S3 gitu. Tapi lulusnya 2 terus. Padahal cuma gitu aja ya. Kata orang 1 2 teori, ini waktu S3 ya. 1 2 teori. Semester 3 kompren. Semester 4 proposal, semester 5 pendahuluan, semester 6 tertutup awal, dan terakhir terbuka. Selesai gitu aja. Nggak ada ini. Ada orang yang dari Mesir, dari Sudan, dari mana, tapi sekarang masih di sana. Karena dia tidak fokus kan. Waktunya kuliah kayak gini, dia balik. Ya. Giliran kita libur, nggak udah masuk kuliahnya. Kita pengen kuliah. Udah kan di kampus kan. Nah itu kan. Apalagi yang online ini, suruh online kan. Sudah itu giliran dia online, Pak, offline baik itu Pak. Rumah offline, jadi sudah offline, ayo online baik Pak. Jadi bolak-balik gitu ya. Nah sebenarnya itu aja ya, fokus itu tadi Bapak ya, kuliah, kemudian orang masuk, orang keluar, waktunya depan, berhasil kan? Makanya kalau Bapak, ini sudah satu tahun. Kalau saya Pak, Ada 2. Sama? Joko udah punya spek. Alhamdulillah. Semester berapa dapat? Saya 7. Semester 7 dia dapat. Kalau Bapak dulu semester 1 harus dapat. Maksudnya. Ya begini ya. Waktu itu ospek, Pak. Waktu itu ospek. Itu bukan mau ospek. Sama kawan kita cari. Nah nyari kan? Dapat ya. Kami dan teman-teman harus dapat
ini kok mau manggil saya, pokoknya harus dapat. Siapa yang dapat duluan, dan bapak dapat duluan. Nah maksudnya, yang penting paper 1 sudah dapat, ospek sudah dapat. Ya? Sama Pak, sama. Sama ya. Okay. Sama. Nah jadi begini, tinggal kita ini ya apa? Sekarang begini, bapak kasih tahu rahasia cowok ya. Cowok ini ya, cowok itu kayak gini. Para buaya, Ya. buat telinga. Ya. Jadi cowok itu ya, kalau dia benar-benar dia tidak akan berani ngapa-ngapain. Lihat ya. Maaf, rahasianya disampaikan ya. Kalau dia benar-benar dia akan menjaganya. Tidak mau. Kalau dia sudah baru kenal sudah, nah sudah. Cowok itu kalau sudah dapat tidak mau lagi ya itu ya, itu rahasia yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita misalnya semester 1, bapak sudah ada juga dulu. Dek kita pacaran, ayo. Tapi tujuan kita harus selesai, gitu kan? Jadi ada batasannya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pacar. Kalau megang dikit mungkin boleh ya. Mungkin ya maksudnya ada batasan. Kita yang penting tidak boleh itu tujuan kita selesai. Bahkan semangat ya. Mau kuliah kadang-kadang ada buat ya maksudnya bukan memanfaatkan ya sama-sama. Kita juga kadang bantu dia. Tapi ini jangan itu ya, jangan dicontoh. Tapi ada kawan bapak dulu kan kontrak satu kamar ya maksudnya satu rumah tapi kamarnya beda dua kan. Nah satu bedeng. Nah, terus dia dari semester 1 sampai akhir orangnya kutu buku ya. Kalau bapak tadi jangan ditanya semester 1 udah nyari dulu kan. Nah, kalau dia tidak mau kok kamu laku tidak mau cewek. Dan memang sukses ya. Nilainya besar terus kan. Baca terus kan. Bapak kalau ada orang Bayu main, masuk Bayu. Ada waktu kuliah kayak gini, waktu itu masa kucing cari ya, pertama kali itu. Balik kami satu kelas, Bayu kita nonton. Tapi sudah kuliah kan, Nah, itu jadi yang itu udah belajar terus. Pak akhirnya ya, pada saat terakhir bapak sudah kerja di UIN, ya bapak sudah kerja di UIN datang lagi. Kamu tolong carikan aku cewek, istri lah kata gitu kan. Hai, di UIN banyak, ya, maksudnya banyak cewek gitu kan. Oke, nanti kita tahu lah sama yang hampir mau selesai gitu kan. Nah, bapak tawarkan, tidak mau aku pak, katanya kan. Padahal dia sudah guru ya, guru SMA, mungkin cerita tanpa nama ya rahasia. Ya. Tapi memang kisahnya nyata, tanpa nama terus tidak mau pak, maaf ngomong dia sekarang sudah gendut ya. Nah, sudah gendut, maaf terus semua ya. Sudah itu maaf ngomong sudah apa? Botak lah kata maaf mau saya nggak mau sebutkan karena memang tidak mau pak lebih baik aku sama kawan aku bayar. Nah jadi gitu ya, ada juga hal-hal yang itu masa depan juga ya yang perlu bukan bapak ngajarin ya, tapi ada batasan tadi itu juga masih jangan sampai dari keluar dari walaupun terakhir sampai juga dari semester 1 sampai terakhir tidak jadi tidak apa-apa, dalam perjalanan hidup sudah ada perjalanan hidup ini ya. Nah gitu, tapi dua-duanya meneliti ya apa masa depan juga kan, masa depan itu bisa dari itu juga masa depan ya, pendidikan, masa depan keluarga juga sudah dipikirkan dari sekarang itu bagaimana tuh. Tapi kita dengan apa ya punya dengan pemikiran yang ini yang saja ya apa sebagai ya dengan bapak sejarah bapak dan alhamdulillah bapak itu dari S1 semester 3 sudah beasiswa, semester 5 sudah PNS, SMA ya, jadi SMA ada dulu kan. Semester 2, S2 beasiswa, S3 juga beasiswa dari 5.000 dokter. Nah bayangkan tanpa ada itu, jadi kita berusaha saja ya. Nah itu jadi mungkin secara sederhananya ini kita silaturahmi ya, kemudian bapak hanya menekankan, bahwa pendidikan itu adalah apa yang penting ya kita jangan nyerah ya. Dan itu nilainya bisa diulang, kemudian untuk masa depan kita juga ceritakan ada yang dia menerima saja honor akhirnya juga bisa berhasil. Dan akhir itu Tuhan yang menentukan, tapi kita ikhtiar seperti itu juga mungkin pendidikan nanti bisa melanjutkan ya. Nah, mungkin ini sudah azan ya. Azan, oke. Oke, ini aja. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ini bicara ini dulu lah. Semua. Boleh, silakan. Atau masih ada dulu.
Kuliah sampai jam berapa? Itu? Sore. Satu minggu saja ya? Iya. Jadi di luar itu ada aktivitas yang ada kerja. Dan juga besok ini ada UT ya. Juga melibatkan di UT. Ada UT juga. Satu minggu ya. Oke, ada suaranya nih, 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Silakan. Ada yang bertanya tentang apa saja? Tentang brosur ini. Nanti mungkin ada sebentar, nanti dari Pak Kabak juga mungkin ada terkait dengan bagaimana di silakan Bapak nanya ya. Apa saja? Ya, boleh nanya. Ya. Nih nanti masuk YouTube. Gimana? Tentang beasiswa. Oh, beasiswa ya. Mungkin nanti bisa Pak Kabak gitu ya. Karena yang terkait dengan administrasi itu beasiswa nanti mungkin lebih jelas. Tapi ini Bapak anu kan sendiri ya. Bapak ada cerita teman mungkin sejarah Bapak ya. Bapak tiga-tiganya dapat gitu ya. Jadi di UIN itu biasanya kalau yang beasiswa itu kan banyak ya. Philip, Gudang Garam, Super Semar, Pusri, beasiswa kerja, beasiswa banyak ya. Tapi biasanya dia di semester ketiga. Jadi 1-2 itu kuliah, semester 3 baru beradu. Oh, tapi ini untuk S2 ya, untuk S1 ya. S1 ini, Bapak cerita, nanti S1-nya dulu ya. Kalau S1-nya seperti itu, jadi semester 3 baru bersaing. Siapa yang IPK-nya besar mendaftar. Kadang-kadang kalau Bapak dulu gitu, kan banyak ribuan ya. Begitu ada beasiswa itu bukan yang ngasih saja itu. Jadi kita daftar dulu kan. Sama seperti apa ya, Bapak diterima beasiswa S3 di Jogja kemarin kan, 3 tahun itu. Ada panggilan, ada teman, ada panggilan enggak? Kita sudah menelusuri dulu ya, daftar dulu, proses seperti beasiswa juga. Banyak yang S2 ini sekarang buka Kemenak ya. Kemudian kalau yang UIN ya, kalau yang ini LPDP. Nah, 2 itu ya. S2 ya, LPDP. Bisa juga LPDP itu beasiswa nanti online kalau sekarang kan. Nah, itu bisa nanti cari ya. Kemenak dengan LPDP beasiswa ya. Tapi kalau di kampusnya, nah seperti tadi Bapak, semester 3, 4, 5, 6 ke sana bersaing. Siapa yang banyak mahasiswa dapat, dan satu kali dapat dia tidak boleh double kan. Nah, kayak Bapak kemarin dapat salah satu beasiswa gitu kan, masih S1-nya. S2-nya juga dapat, S3-nya juga dapat. Tapi itu tadi kita sebenarnya tidak dikasih begitu saja. Jadi kita sendiri jemput bola. Nah, ini nanti kalau selesai S1 cari S2 berarti buka LPDP sama Mora ini ya. Banyak kalau di UIN kemarin Bapak kuliah di UIN itu dari S1, S2, S3 dibiayai karena dia ada sistem ini ya Pak. S1-nya dia beasiswa kan. Kemudian mungkin nilai dari apa dia lanjut sampai selesai. Jadi umur berapa itu sudah selesai S3. Nah, jadi beasiswa itu kita mendapatkan dari apa ya, karena sekarang sistemnya online kan. Tapi ada juga dari sponsor atau dari kayak tadi ya, misalnya dari PPDA. Kemudian ada ini menerima mencari merekrut ya, ada 10 orang mau di beasiswa. Kita tes dulu, nanti dia dikirim ke kita gitu kan. Bisa juga. Atau kalau yang di S2 selama ini ya ada